kita sebagai paduan suara itu membantu umat untuk mengikuti misa itu dengan baik dengan lagu-lagu yang dinyanyikan sepanjang misa. Latihan. Harus rajin latihan. Awal mula berdirinya ini kan ingin yuk kita punya visi misi sama dengan Pak Edi ini. Nah kan udah dinanti-nanti di kan Jumat latihan bakalan ketemu dan itu sudah gitu. komitmen kita. Bagaimana yang muda ini ngomong yang tua juga ngomong yang muda dan bisa nyanyi. Caranya bisa nyanyi. Iya. Oh iya benar. Bisa baca not. Bisa baca not. Kayaknya seluruh keuskupan aja, Bu. Oke, siap. Kalau kita ada unek-unek ya diomongin saat Kita latihan, harus kita langsung, ngomong. Iya. Langsung. Ada apapun kita harus ngobrol. fair, terbuka. Sesama anggota ini adalah keluarga. Iya, keluarga saudara. besar lah udah. Iya. Yang membuat saya bahagia lagi adalah ketulusan hati teman-teman ini untuk setia melayani Tuhan dimanapun berada. Halo, selamat datang di rumah saya. Obrolan santai seputar rumah Santo Yakobus. Sahabat rumah saya, seringkali kita ikut misa gitu ya, dan seringkali kita lupa bahwa ada satu bagian penting di dalam suatu perayaan Ekaristi, yaitu mengenai paduan suara. Ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, monggo diperkenalkan masing-masing. Mulai dari Bu Rini dulu. Saya Rini, koordinator KUR Laudamus. Saya Bu Juliana, wakil koordinator KUR Laudamus. Oke. Bu Rini dan Bu Yuli. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang KUR, boleh cerita dikit. Tadi kan disebutin Laudamus ya? Ya. Laudamus. Nah, Laudamus ini apa? Didirikan oleh siapa? Kapan? Dan idenya apa kok sampai mendirikan Laudamus? Oke. Ayo. Awal mula berdirinya Laudamus itu permulaannya ide dari pendirinya namanya Bapak Martinus Edi Prasetyo Menis. Panggilannya Pak Edi. Oke. Almarhum. Edi Pras ya? Ya, Pak Edi Pras. Oke. Ya. Itu pertama kali kita kumpul di rumah Ibu Juliana. Oke. Selat golf J3 nomor 10. Pada waktu itu berkumpul cuma 5 orang saja. Awalnya 5 ya? Awalnya. Pak Edi kepingin kita ngomong-ngomong yuk gitu. Jadi Oke. pertama kita nggak ngerti apa tujuannya. Begitu kumpul 5 orang di rumah Bu Yuli, lalu Pak Edi ingin menyampaikan keinginannya, yaitu ingin memiliki kelompok paduan suara, tetapi tidak terikat di dalam satu Paroki. gereja, dalam Oh. satu paroki, tetapi bebas, pelayanannya Independen bebas. jadinya. Nah, jadi seperti KUR independen akhirnya. Tahun berapa itu? Tahun itu kita kumpul di rumah Bu Yuli itu tanggal 8 Mei 2018. Oke, jadi teman-teman, Laudamus itu berdiri 2018. 2018. 8, tanggal 8 Tanggal 8 Mei ya? Iya. Jadi 8 Mei langsung diulang tahun di setiap tahun ya, Bu ya? Iya. Betul ya? Karena itu adalah cikal bakal Cikal bakal dari ide awalnya. yang muncul. Iya, awalnya. Oke. gitu. Nah, sebelum kita nanti bahas detail tentang Laudamus, mungkin kita sedikit bertanya-tanya mengenai peran paduan suara di dalam suatu perayaan Ekaristi. Kira-kira perannya itu bagaimana sih dalam suatu perayaan Ekaristi? Menurut saya sebuah paduan suara itu mempunyai peran secara liturgis dan spiritual buat umat dalam sebuah perayaan, dalam sebuah misa, ya. Oke. Karena paduan suara itu mendukung liturgi. Oke. Bisa membantu umat untuk bernyanyi. Jadi kan kita sebagai paduan suara itu membantu umat untuk mengikuti misa itu dengan baik dengan lagu-lagu yang dinyanyikan sepanjang misa. Oh gitu. Nah sekarang kalau ngomong lagu-lagu, apakah lagu-lagu yang dinyanyikan itu bebas atau memang sudah ada aturan-aturannya? Selama ini sih kita mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Ya, Kalau mengikuti mau aturan. lihat aturannya di mana biasanya? Ada sesuai dengan Tiap paroki kan ada liturginya. ya, Oh, oke. Nah, mereka mengirimkan. punya aturan bahwa untuk masa misa itu yang boleh dinyanyikan apa aja. Ya, Oh, setiap baik. bulan
biasanya mengirimkan panduan-panduan. Nah, kami mengacu pada itu. Kebetulan setiap gereja yang kami ikuti ini berbeda-beda. Oh, itu pelayanannya sudah di mana-mana, Bu? Iya. Ya, bisa Jadi di berbagai macam pelayanannya paroki. Berbagai macam paroki. Kami ini ya Laudamus melayaninya setiap Yang rutin. setiap bulan itu di Gereja Yakobus sendiri, Oke. lalu di Gereja Redemptor Mundi, Sama lalu HKI. di Gereja HKI juga Ya. masuk ya, Bu ya? Kadang-kadang kita sekarang udah mulai masuk ke Yosafat. Wah, ini Ya. kelihatannya seluruh keuskupan aja, Bu. Oke, siap. Nah, Bu, kalau misalnya di dalam suatu paduan suara gitu ya, kan selalu ada member-member baru kayak gitu ya. Tapi kan kadang-kadang suaranya juga belum bagus kayak gitu. Nah, kira-kira gimana ya, Bu, cara untuk meningkatkan kualitas dan kemudian supaya jadi blend sama yang lain? Itu gimana? Caranya cuma ada 3. Ada tiga. Ada 3. Siap. Latihan. dan latihan. Oh, Harus rajin latihan. semua ini Jadi ternyata. bukan Laudamus ini dari awal berdirinya aja anggotanya loh, bukan orang yang profesional. Oh, gitu ya? Contohnya seperti saya cuma bisa menyanyi, membaca not, tetapi kan bukan yang suaranya merdu yang seperti bagaimana, enggak. Oh. Nah, tetapi kan awal mula berdirinya ini kan ingin yuk kita punya visi misi sama dengan Pak Edi ini. Oh, awalnya. Nah, awalnya. Jadi harus setia. Setianya ya harus melayani, setia latihan. latihan. Berarti 3L ya, Bu ya? Iya, 3 Latihan. Berarti kayak saya bisa ikut, Bu? Bisa, Boleh dong. Boleh Pokoknya banget. komitmennya Asal sama. rajin latihan. Nah, itu, Latihan. ya. Oke. Dan bisa sekarang- nyanyi. Bisa nyanyi. Baik. Siarannya bisa nyanyi. Bu? Iya. Oh iya bisa benar. baca not. Bisa baca not. Nah sekarang, kita sekarang mulai agak fokus kalau udah musik, Bu. Iya. Ya. Nah, setahu saya nih, Bu, paduan suara itu kan punya ciri-ciri sendiri di dalam mempersiapkan untuk melayani. Nah, kalau Laudamus ini gimana? Apakah nggak usah latihan seminggu sekali atau apa dan sebagainya? Kira-kira Laudamus ini gimana? Kalau kami berkomitmen, begitu anggota itu mau masuk Laudamus, harus setia latihan. Latihannya berapa kali? Setiap Seminggu sekali. sekali di hari Seminggu satu Jumat. kali. Di hari Iya. Jumat jam 7:30 malam. Kalau misalnya, oh ya aku mau ikut Laudamus, tapi kita ngomong syaratnya gampang, mau nggak kamu latihan? Tetap syaratnya Iya. harus latihan ya, Bu ya. Karena suara bagus pun Pak, suara indah bagus, tapi kalau tidak latihan, dia akan merusak harmonisasinya paduan suara. Karena kan kita ini kan kur, Ya. bukan nyanyi solo. Ya. Nah, jadi harus berpadu suaranya antara Namanya kan sopran, paduan suara. iya, Nah, sopran, memadukan alto, tenor, suara. bass. Nah. Bagaimana kamu jangan terlalu banter, bagaimana kamu jangan terlalu lirik, dominan, pakai vibra, ya. akan merusak paduan suara itu. Jadi kalau meskipun belum ada jadwal, setiap minggu tetap ada Iya, latihan. Tetap. pasti. Tetap Hari Jumat hari Jumat jam jam 8. 19.30 19.30. di Di sini Dicatat. di ruang musik gereja Di ruang musik Yakobus. ya, Yakobus. Yakobus ya. Jadi Iya. dicatat teman-teman yang mau ikut Laudamus. Nah, Jumat jam 19.30. Nah, namanya paduan suara. Iya, Pasti membernya banyak. ya. Kira-kira sekarang Laudamus berapa member? 30-an lebih. 30, tapi iya. 30. Yang Tapi yang aktif mungkin 25 ya. 25-an. Nah, sudah 25 nih. Ya. Pasti terjadi yang namanya perbedaan. Nah, kan 25 orang banyak nih, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak perselisihan, terus kemudian perbedaan, dan sebagainya. Dan bagaimana Laudamus ini untuk mengatasinya? Nah, Kalau kita ini ya Mbak ya, di kelompok kita itu yang paling penting itu persaudaraan dan persaudaraan dan kekeluargaan. keluargaan. Jadi Itu misalnya, kuncinya. ya, kalau kita ada unek-unek ya diomongin saat Kita latihan, harus kita langsung ya? ngomong. Iya. Langsung. Ada apapun kita Kita harus ngobrol. fair, terbuka, gitu. Oh, Itu supaya tidak terjadi perpecahan. tidak sebesar. Iya, Oke, jadi oke. kita harus terbuka. Lalu prinsip dasarnya tadi itu adalah sesama anggota ini adalah keluarga, Ya, keluarga saudara. besar Laudamus. Iya, Nah, itu. jadi nggak ada kita merasa jadi lebih Superior sebenarnya. Iya, nggak ada. Lebih Karena pinter, kamu lebih adalah apa. saudaraku. Kalau aku kamu butuh tak bantu. Kalau kamu butuh bantuan ngomong. Nah itu di kami Mantap. itu. Tapi kan kadang-kadang Bu latihan terus ya bosen Bu. Mm-mm. Nah gimana kalau ada anggota yang kemudian
bosan, jarang latihan gitu, terus gimana? Kayaknya nggak ada yang Nggak ada. bosan. Oh, nggak ada yang bosan? Iya. Karena kan udah Kita dinanti-nanti tahu. hari Kan Jumat bakalan latihan ketemu, dan itu sudah gitu. komitmen kita. Gitu. Mantap. Komitmen untuk setia melayani Nah, Tuhan itu loh. dimanapun berada loh kita nanti tugas. Nah, jadi ya ringan kita. Ringan ya? Oh Iya. Jumat wayai latihan ya latihan. Langsung di-remind Ibu ya? Iya. Oh, harus. Setiap minggu gitu ya? Iya. Iya, selalu. remind itu terus Jadi karena Jumat pagi itu di remind, Langsung datang. Iya. Oke, Bu, 25 orang ini semuanya orang Yakobus bukan? Enggak. bukan. Oh enggak? Enggak, ya karena kita kan independen, Independen. jadi ada dari paroki-paroki lain yang gabung ke kita. Oh, iya? Ya. Anggota kita itu terdiri dari heterogen, tua muda, usianya Oh enggak range-nya ada Nggak batas ada. usia Bu ya? nggak ada. Tapi range-nya itu ada yang usia 60-an, 50, 40, bahkan 30 ada. 20 ada. 20 ada. 20 ada. Nah, bagaimana kita menyiasati? Ini kan paduan suara. Bagaimana yang muda ini ngomong yang tua juga ngomong yang muda. Itu bagaimana? Nah, ini jadi sambil latihan kita belajar untuk bisa saling care. Iya, itu kuncinya Pak. Bagaimana itu supaya jadi saudara itu tadi Gitu ya. mungkin. Oh, nggak Iya. pakai kunci pas ya Bu ya? Enggak pakai kunci Inggris. Nggak pakai kunci Inggris. Oke, siap. Nah, di dalam suatu paduan suara itu kan saya sering lihat waktu komuni ya. Ya. Waktu komuni atau persembahan. Itu kok lagunya berbeda ya Bu ya? Maksudnya antara satu dengan misa yang lain itu kadang-kadang berbeda. Apakah itu memang boleh memilih atau bebas atau gimana? Boleh milih, Boleh. tapi kita harus Kita menyodorkan menyodorkan ke liturgi, Iya. disetujui apa enggak. Gitu ya? Gitu ya. Ada pedoman dari gereja. Mhm. Sekarang kan kita harus mengikuti liturgi yang betul lewat PS ya, puji syukur. Nah, tetapi khusus untuk lagu komuni dan persembahan itu paduan suara boleh memilih bebas. Nah, Iya, ini itu. kalau gitu boleh ada satu lagu favorit dong pasti. Wah. Ya kan? Lagu Kira-kira apa? lagu favoritnya apa waktu sedikit aja, sedikit. Refrennya aja. Kok apa? Apa? Lagu yang baru diciptakan kemarin Amel. sama Amel, tapi lupa kan kita nggak bawa itu. Di- Gak apa-apa, nanti kita Nanti akan aja. ada Karena gini. sesi 2. Karena gini, lagu kita ini kan barusan ada Oh, baru nyiptain lagu. menciptakan lagu pelatih kami Oke. ini sama diaransemen oleh organis, tetapi kami belum berani Oke. menyanyikan Oh iya, karena belum ya, Bu ya? Belum karena rilis ya? Iya, lagu ini masih nih diajukan masih ke kita ajukan ke keuskupan Oh, untuk mendapatkan siap. nihil obstat. Wih, Nah, memang tidak boleh sembarangan di Tidak gereja boleh. Katolik ya? Nggak Itu boleh. gereja Ada Katolik. aturannya kan. Tuh, ingat. Karena Ingat, gereja jangan main Katolik lagu itu sembarangan ya. ya, gereja Oke, buat Katolik itu kan teman-teman. universal. Betul. Kita mau misa di mana aja itu harus sama. Oke. Itu siap. yang membuat akhirnya pemilihan lagu harus betul dan tepat. Kalaupun ada lagu baru, kita harus mengajukan ke keuskupan. Nah, maka kami belum berani menyanyikan karena itu belum disahkan. Itu nihil obstatnya ini belum disahkan dan belum dapat surat Oke, resmi resmi. dari Ya. Berarti keuskupan. nanti janji teman-teman kita ada sesi 2. Boleh. gitu ya, Ya, untuk menyanyikan lagu. Boleh, ya. boleh. Menyanyikan lagu. Iya, boleh. tapi Oke. nyanyinya Kur Laudamus lengkap loh. Oh, Iya dong. nggak cukup nanti doain. Nah, kan sudah sering melayani ya Bu ya. Iya. Pelayanannya untuk acara apa aja? Apakah hanya untuk misa atau ada event-event lain yang juga dilayani? Wedding, Wah, wedding. wedding. Saya sudah menikah. Ya. Coba enggak Mau saya. yang kedua kali? Tadi, tapi Boleh, kalau boleh. ingin punya saudara atau teman Lah, ya. yang putranya belum menikah bisa. Oh, bisa ya? Coba aja. Oke. Nah, bagi Laudamus yang sudah sering melayani ini, ada dong pasti cerita tentang keseruannya di dalam melayani, suka dukanya, keseruan yang paling enak itu serunya gimana? Serunya itu kalau pas ulang tahun Laudamus, setiap Uh-huh. tahun kita tuh pasti akan melayani di luar kota dan nginep di sana healing. Dengan refreshing sekaligus. Nah, Nah, itu. itu mungkin yang membuat menarik teman-teman untuk tetap setia di Laudamus. Karena setiap 1 tahun sekali menunggu jalan-jalan. Mm-mm. Iya. Oh, gitu ya? Iya. Iya. Oke, nah jadi healing ini sangat ditunggu oleh teman-teman Iya. yang lain gitu ya. Mungkin menghilangkan kejenuhan ya. Kejenuhan melayani Iya. banyak ya. Tapi kita jalan-jalan itu tetap
tetap layanan, ya, bisa, pelayanan di paroki bukan luar hanya kota. jalan-jalan, Paroki luar kota. paroki luar kota. Kita pernah di Malang, terus di Batu, Probolinggo kemarin, Jember. Jember. Mantap. Jadi saya kan belum cerita itu yang tentang bagaimana cita-citanya almarhum Pak Edi. Oke, singkat aja. Bu. Cita-citanya Singkat. gimana? Cita-citanya kan ingin memiliki paduan suara yang bebas, tidak terikat di Ya. dalam satu Paroki. paroki. Ya. Nah, kami ini setelah Pak Edi meninggal ingin mewujudkan cita-cita beliau yang belum sempat dinikmati, Oke. ya kan? Proses dari awal terbentuk sampai saat ini itu Pak Edi pasti mengalami jatuh bangun, Ya. ya. Kami ini saat mendengar Pak Edi meninggal, ada suatu momen di mana kami sudah merasa galau atau putus asa. Waduh, Lanjut, lanjut, Pak gitu Edi ya. meninggal, dilanjut enggak ya, gitu. Nah, tetapi pada saat peringatan misa 40 hari almarhum Pak Waktu Edi, itu, iya, di balik paroki, saya ada kata-kata dari keluarga Pak Edi. Kakak Pak Edi, kakak kandung yang bernama Mbak Wanti. Mbak Wanti itu mengatakan di sambutan itu bahwa nafas dan hidupnya Pak Edi itu ada di Laudamus. Nah, saya langsung, wah, kayaknya tugas buat kami nih, gitu Ya, kan. itu melanjutkan ya. Iya, nafas dan hidup Pak Edi itu ada di Laudamus. Pak Edi itu ibaratnya sebuah akar yang tidak terlihat dan diinjak-injak, tetapi dengan tulus dan rela menopang sebuah batang, menumbuhkan daun dan memunculkan bunga yang indah bagi setiap mata yang melihatnya. Kata-kata itu saya terus ingat dengan senandung kasihnya, dengan dentingan instrumennya. Pak Edi membuat semangat untuk melayani Tuhan, memunculkan bunga yang indah ini lewat karya-karyanya, yang dapat kita nikmati. Lalu dari situ kami ini sepakat, kita nggak boleh berhenti. Kita harus maju, kita harus perjuangkan cita-cita almarhum Pak Edi. Sekarang Pak Edi mungkin sudah bahagia melihat Laudamus dengan sekarang ini. Iya, saya yakin Pak Edi bahagia. Tetapi yang membuat saya bahagia lagi adalah ketulusan hati teman-teman ini untuk setia melayani Tuhan dimanapun berada, sesuai cita-cita Pak Edi. Akhirnya kami bisa mewujudkan itu semua berkat Tuhan, anugerah dan berkat Tuhan kepada kami. Karena kami KOR ini tidak bisa sendirian, pasti harus butuh teman, organis, dirijen, anggota, merupakan suatu kesatuan. Gitu. Dulu ada Laudamus itu punya anggota, murid Pak Edi juga, namanya Dokfem. Nah, Dokfem itu sekarang sudah pada besar, sudah menikah, tapi dulunya kami ini bisa ngomong anak-anak itu, Pak, gitu. Kalau ini kan cita-citanya sudah mulai tertata, Iya. mulai berjalan. Ada nggak rencana untuk mengembangkan Laudamus lebih besar lagi? Mengembangkan Laudamus lebih besar sih adalah ya, bukan lebih besar, tapi mungkin lebih sempurna lagi dari sekarang. Pelayanannya lebih banyak, terus mungkin kendalanya kan semoga tidak banyak lagi gitu, karena kan kendalanya kami ini dari berbagai macam paroki, gitu. Luar biasa loh, dari macam-macam paroki dijadikan satu di sini itu luar betul, biasa banget. betul. Nggak gampang ya, Betul, ya. iya. Dengan kultur berbeda-beda, gitu. Betul. Apalagi usianya rentannya cukup jauh, Betul. 20 sampai 60, Iya. 50 tahun loh. Iya, betul. Generasi, Bu. Iya. Gitu ya. Nah, boleh nggak diceritain gini juga? Kira-kira kalau Laudamus ini dibahasakan dalam satu kata gitu, kira-kira kata apa yang cocok untuk Laudamus ini? Kompak. Bisa kompak ya, kan? Ini janjian dari siapa? Enggak, Janjian? tapi kami harus kompak memang. Harus. Sudah begitu ya? Iya, harus kompak. Oke. Bu, kalau misalnya ini jadi tertarik mau ikut nih, tapi tertarik aja Mas ya. Kalau misalnya ada teman-teman mau ikut, gimana caranya? Boleh mendaftar ke saya atau Bu Yuli. Oke. Syaratnya harus bisa nyanyi, baca not, dan setia untuk latihan. DKL tadi. Iya, setiap minggu sekali. Karena kalau nggak latihan nggak bisa, Pak. Gitu. Kan saya suaranya kayak
harus mau nikah, Bu. Enggak ya? Tapi Oke. nggak bisa kalau Nggak bisa ya, nggak kalau nggak pakai. nyanyi tetap nggak bisa ya. Iya, Oke. supaya harmoni tadi. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan tips-tips bagi teman-teman yang ikut-ikut di paduan suara yang lain. Kira-kira punya tips nggak? Gimana caranya supaya apa namanya ya, kurnya itu jalan dengan baik dan sebagainya. Ada tips nggak? Ada kiat-kiat khusus nggak? Ada Silakan. sih tipsnya. Tipsnya menekankan rasa kekeluargaan dan persaudaraan di dalam sebuah paduan suara itu. Itu tips kami. Soal 3L, Bu. Dan latihan, 3L latihan, itu. dan latihan. Betul. Ya, Itu yang paling penting ya. tipsnya, iya. Oke, terima kasih Bu Ini, Billy. Sama-sama. Sama-sama. Teman-teman, kalau kita bahas mengenai paduan suara itu sangat-sangat menarik sekali gitu ya. Hari ini kita kedatangan tamu tadi dari Laudamus bahwa ternyata paduan suara itu merupakan bagian penting dalam suatu tata perayaan Ekaristi, tapi tidak boleh menyimpang dari lagu-lagu yang sudah ditetapkan. Dan ternyata untuk sebuah paduan suara itu bisa menjadi solid dan sebagainya, itu adalah persaudaraan, kekompakan, dan yang pasti yang terakhir adalah 3L. Latihan, latihan, latihan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman semua ingin bergabung di Laudamus, bisa menghubungi ke Bu Rini atau Bu Yuli. Nanti nomornya boleh tanya ke sekretariatnya Paroki Yakobus, karena saya nggak bisa Sini. menyampaikan begini gitu ya. Saya nggak tahu nih muncul nggak nih kayak gitu. Muncul ya? Nggak muncul ya? Nanti mungkin bisa muncul gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menghubungi ke Paroki Yakobus, atau kalau memang sudah kenal dengan Bu Yuli dan Bu Rini, ya monggo gitu ya. Supaya bagi yang suka menyanyi bisa melakukan dan menyalurkan. Karena menyanyi merupakan bagian satu harmoni di dalam suatu gereja. Nah, teman-teman, hari ini kita akhiri obrolan kita hari ini. Sesuatu yang sangat indah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan kemudian kalau ingin apa yang mau dibahas, silakan tulis di kolom chat. Semoga ke depan kita juga bisa membahas semua yang diinginkan oleh teman-teman, sehingga rumah saya, Paroki Santo Yakobus ini, boleh semakin menarik dan semakin berkembang untuk melayani umat di Keuskupan Surabaya. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih kembali, Pak. Dan Senang. melayani gitu ya. Ya. Semoga pelayanan Ibu sekalian dan laki perempuan kan Bu ya? Iya, laki Pelayanan Ibu dan perempuan. Bapak nanti bisa lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.